Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu kembali dengan Bu Novi dalam pelajaran Sirah. Kalian harus tetap semangat belajarnya ya, walaupun di rumah aja. Sebelum kita mulai belajarnya, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya, kita mulai pelajarannya hari ini. Masih di pelajaran 3 ya. Subbab Perang Hunain, Perang Tabuk, Tahun Perutusan, dan Haji Wadah. Silakan kalian siapkan buku paket sirahnya. Buka halaman 55. Sudah? Kita mulai ya. Materi yang pertama, Perang Hunain. Ya. Setelah Fathu Mekah, sebagian besar jazirah Arab telah berada di bawah pengaruh Islam. Namun masih ada beberapa suku yang menentang Islam. Jadi mereka tidak mau dikuasai oleh Islam. Mereka yaitu Bani Saqif, Bani Hawazin, Bani Nasr, dan Bani Jusyam. Nah, suku-suku tersebut kemudian bersekutu atau bekerjasama untuk memerangi kaum muslim. Nah, mereka ingin menuntut balas kaum muslim yang telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Jadi kan pada saat itu, pada peristiwa Fathu Mekah, umat muslim masuk ke Mekah lalu menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Nah, mereka ingin membalas perlakuan umat muslim tersebut. Kita lanjutkan. Pasukan mereka berjumlah kurang lebih 20.000 tentara yang dipimpin oleh Malik bin Auf. Mereka berangkat menuju Mekah dan membangun perkemahan di balik sebuah bukit di lembah Hunain. Nah, lalu untuk menghadapinya, Rasulullah menyiapkan 12.000 tentara yang terdiri dari 10.000 penduduk Madinah dan 2.000 penduduk Mekah yang telah masuk Islam. Nah, salah satu di antara tentara itu adalah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ikut dalam perang Hunain ini. Ya. Pasukan kaum muslim tiba di sebuah celah yang merupakan jalan menuju ke lembah Hunain. Ya, di sini mereka lalu beristirahat. Kemudian pada tanggal 10 Safar 8 Hijriah, saat fajar, pagi-pagi sekali ya, kaum muslimin mulai bergerak menyusuri tebing-tebing terjal menuju ke lembah Hunain. Pasukan paling depan adalah dari Bani Sulaim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, pada saat itu umat muslim merasa bahwa pasukan mereka jumlahnya banyak, sehingga mereka terlena dan merasa sombong. Mereka berkata, kita tidak akan terkalahkan karena jumlah kita banyak ya. Karena banyak mereka jadi sombong, menyombongkan diri sendiri gitu ya. Nah, Allah lalu menegur mereka dengan menurunkan surat At-Taubah ayat 25 sampai 26. Ya, di surat itu disebutkan, sungguh Allah telah menolong kamu kaum mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara berupa para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Dan benarlah apa yang difirmankan Allah tersebut.
tiba-tiba terjadi serangan mendadak dari kafir Quraisy. Kafir Quraisy menghujani tentara muslim dengan panah-panah. Pasukan muslim menjadi panik dan kacau balau ya. Mereka kebingungan harus melakukan apa. Apalagi di saat itu keadaannya masih gelap ya, karena kan masih fajar. Pasukan kafir keluar dari tempat persembunyian mereka dari bukit-bukit dan mengepung pasukan muslim. Rasulullah melihat tentaranya yang sedang kacau balau seperti itu. Nabi Muhammad lalu memanggil pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau meminta pamannya untuk menenangkan kaum muslimin yang sedang panik. Abbas pun berseru menenangkan kaum muslim. Ya, seruan itu diucapkan berulang-ulang ya. Seruannya yaitu, wahai saudara-saudaraku kaum Ansor dan kaum Muhajirin, wahai orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon, mari kita terus berjuang, Muhammad masih hidup. Nah, seruan itu terus diucapkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu dijawab oleh kaum muslimin dengan sautan, ya aku datang, aku siap. Nah, kemudian hari pun mulai terang. Pasukan muslim sudah dapat melihat mana yang lawan mereka. Pasukan muslim mulai teratur kembali melakukan perlawanan. Pasukan kafir akhirnya mulai terdesak, mulai tidak sanggup menghadapi perlawanan dari tentara muslim. Sebagian besar dari pasukan Quraisy melarikan diri dan sebagian lagi menjadi tawanan. Harta benda mereka menjadi harta rampasan. Pasukan kafir sebagian yang dapat melarikan diri, mereka melarikan diri ke Thaif. Tapi mereka dikejar oleh tentara muslim. Akhirnya mereka dapat ditangkap oleh tentara muslim, mereka menyerahkan diri dan mereka akhirnya masuk Islam. Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya, perang Tabuk. Ya, silakan buka buku paket kamu halaman 57. Dengan ditaklukkannya Bani Saqif dan Bani Hawazin, seluruh jazirah Arab telah berada dalam kekuasaan Islam. Nah, hal tersebut membuat cemas Kaisar Romawi kala itu, yaitu Heraklius. Dia lalu menyusun kekuatan besar di Suriah. Mereka bermaksud menghancurkan kaum muslimin. Nah, Nabi Muhammad kemudian segera menyiapkan pasukan dari kaum muslimin. Tetapi persiapan itu mengalami beberapa kendala. Apa kendalanya? Nah, yang pertama, cuaca pada saat itu sangat panas ya. Sementara perjalanan yang akan mereka tempuh sangat jauh. Selain itu, tanaman-tanaman yang sudah mereka tanami sebentar lagi akan memasuki masa panen. Nah, orang-orang yang munafik pun segera memanfaatkan situasi ini. Mereka mempengaruhi umat-umat muslim agar tidak ikut dalam perang Tabuk tersebut. Nah, karena bujukan orang-orang munafik inilah beberapa sahabat tidak mengikuti perang Tabuk tanpa alasan. Nah, namun akhirnya mereka disadarkan setelah Allah memberikan peringatan pada mereka melalui surat At-Taubah ayat 117 sampai 118. Seperti apa bunyi ayatnya nanti kalian bisa cek sendiri di Al-Qur'annya ya. Nabi Muhammad akhirnya berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 30.000 tentara. Nah, dalam perang ini umat muslim menginfakkan hartanya dalam jumlah besar. Abu Bakar Siddiq menyumbangkan seluruh harta miliknya. Utsman bin Affan membiayai separuh dari pasukan. Kaum wanitanya menyumbang perhiasan-perhiasan mereka untuk biaya perang. Ya, luar biasa. Nabi Muhammad beserta pasukannya kemudian berangkat menuju Tabuk. Melihat besarnya pasukan muslimin, tentara Romawi merasa takut dan akhirnya menarik mundur pasukannya. Gubernur Romawi meminta perdamaian dan menyatakan diri sanggup membayar jizyah atau pajak. Nah, sekali lagi
umat Islam akhirnya dapat memenangkan peperangan. Perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Kita lanjutkan ya. Pada tahun 9 Hijriah, banyak suku-suku dari seluruh pelosok Arab datang kepada Nabi Muhammad. Mereka menyatakan diri untuk masuk Islam. Ya, mereka datang ke Madinah untuk mempelajari agama Islam dan kemudian kembali ke daerahnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang telah mereka dapat. Nah, dengan cara inilah perlahan-lahan persatuan suku-suku di Arab mulai terbentuk. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad melaksanakan haji yang terakhir atau disebut juga haji wada. Nabi Muhammad mengajarkan umat muslim tata cara melakukan ibadah haji. Nah, pada waktu itu Nabi berkata, "Ambillah dariku semua manasik-manasik haji, sebab setelah ini kalian mungkin tidak akan berjumpa lagi denganku." Pada saat wukuf di Arafah, Nabi menyampaikan khutbahnya. Isinya antara lain adalah yang pertama, melarang menumpahkan darah kecuali dengan yang hak, dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil. 2. Larangan riba dan menganiaya. Yang ketiga, perintah memperlakukan istri dengan lemah lembut. 4. Perintah untuk menjauhi dosa. 5. Pertengkaran pada zaman jahiliyah agar dilupakan dan saling memaafkan. Yang keenam, persaudaraan dan persamaan antara manusia harus ditegakkan. Ada beberapa lagi isi khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalian bisa baca kembali di buku paketnya ya. Nah, setelah menyampaikan khutbah tersebut, Nabi berkata kepada jamaah yang ada di depannya, "Sudahkah aku menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian?" Jamaah berkata, "Ya, memang demikian adanya." Nabi kemudian menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Allah, Engkau menjadi saksiku." Nabi pun mengakhiri khutbahnya. Nah, sampai sinilah kisah dari Fathu Mekah yang ada di pelajaran 3. Ya, silakan kalian baca kembali buku paketnya untuk menambah pemahaman kalian dari materi ini. Ya, sebelum diakhiri kita baca doa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.